Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas supply chain management dengan materi gudang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Ahsanur Zahwa. Kemudian ada Tahil Makhofi. Kemudian ada Kang Indra Jailani. Kemudian ada Teh Mutiara Nurkasihlah. Dan yang terakhir ada Teh Salma Khairunisa. Selanjutnya akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh Teh Hilma. Untuk Teh Hilma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi yang pertama, yaitu terkait pengertian gudang. Gudang adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang sebelum didistribusikan ke tujuan akhir, di mana fungsi utama dari gudang adalah untuk mengelola inventaris, menjaga kualitas produk, dan memastikan ketersediaan barang ketika dibutuhkan oleh konsumen atau bisnis. Selanjutnya, mengenai fungsi gudang. Fungsi gudang yang pertama itu sebagai manajemen inventaris, di mana gudang memainkan peranan penting dalam manajemen inventaris dengan melacak jumlah barang yang masuk dan keluar. Kedua, fungsinya sebagai manajemen pengembalian, di mana gudang sebagai pusat untuk menangani pengembalian barang dari pelanggan termasuk pengecekan kualitas dan pemrosesan pengembalian dana. Ketiganya sebagai penyimpanan barang. Gudang ini menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang sebelum didistribusikan atau dijual. Keempat, sebagai konsolidasi pengiriman, yang mana barang-barang dari berbagai pemasok dapat dikonsolidasikan di gudang sebelum dikirim ke pelanggan atau lokasi lain. Dan terakhir, penyortiran dan pemrosesan, di mana gudang dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyortir, pengemasan ulang, dan memproses barang-barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Teh Hilma yang telah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari gudang. Kemudian ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Teh Mutiara. Untuk Teh Mutiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan izin waktunya untuk jenis untuk pembagian jenis sendiri ada dan juga jenis barang. Next slide untuk yang fungsi. Nah, fungsi gudang ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu gudang penyimpanan, menjaga persediaan dan memastikan ketersediaan barang saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada gudang distribusi. Ini fokus pada penyortiran dan pengiriman barang cepat ke pelanggan atau lokasi lain. Selanjutnya yang ketiga ada gudang cross docking, yaitu barang langsung diterima dan didistribusikan tanpa perlu disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir ada gudang pengelompokan, yaitu menerima penerimaan pengiriman besar dari pemasok dan membagi mereka menjadi pengiriman yang lebih kecil untuk didistribusikan kembali. Selanjutnya yaitu ada bagian jenis sesuai dengan kepemilikan, yaitu gudang pribadi. Ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan yang menggunakan gudang tersebut. Yang kedua ada gudang publik. Ini disewakan kepada perusahaan lain untuk keperluan penyimpanan. Yang ketiga ada gudang kontrak. Ini dimiliki oleh pihak ketiga dan disewa oleh perusahaan melalui kontrak jangka panjang. Selanjutnya pembagian jenis sesuai dengan jenis barang. Yang pertama ada gudang barang umum. Untuk yang kedua ada gudang berisuk atau bea cukai. Selanjutnya yang terakhir ada gudang otomatis. Ini menggunakan teknologi otomatisasi seperti robot atau sistem manajemen inventaris berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Mutiara yang telah menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis gudang. Kemudian akan dilanjutkan
oleh Kang Indra mengenai jenis-jenis layout gudang. Untuk Kang Indra, maka dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan jenis-jenis gudang. Ada beberapa jenis gudang, diantaranya yaitu yang pertama dedicated storage. Mana dedicated storage ini merupakan tata letak di mana setiap jenis barang memiliki lokasi penyimpanan tetap yang telah ditentukan. Adapun beberapa keuntungan diantaranya yaitu yang pertama memudahkan pencarian barang karena lokasi sudah ditetapkan. Yang kedua mengurangi waktu pengambilan barang. Yang ketiga memudahkan pelacakan inventaris dan mengurangi kesalahan pengambilan. Adapun beberapa kekurangan dari dedicated storage diantaranya yaitu yang pertama tidak efisien dalam penggunaan ruang karena ada ruang kosong ketika barang tidak ada, dan fleksibilitas rendah dalam mengakomodasi perubahan volume atau jenis barang. Selanjutnya, jenis gudang yang kedua yaitu randomized storage, di mana randomized storage ini merupakan tata letak di mana barang-barang ditempatkan di lokasi penyimpanan yang tersedia acak tanpa lokasi tetap. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan gudang randomized storage ini diantaranya yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan ruang yang tinggi karena memaksimalkan penggunaan setiap ruang kosong. Yang kedua, fleksibilitas tinggi untuk mengakomodasi berbagai jenis dan volume barang. Adapun beberapa kekurangan dari penggunaan gudang ini diantaranya yaitu yang pertama, waktu pencarian barang lebih lama karena perlu sistem manajemen inventaris yang canggih dan juga memerlukan teknologi dan sistem yang baik untuk melacak lokasi setiap barang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Indra yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis layout gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang jenis-jenis layout gudang berikutnya oleh Teh Salma. Untuk Teh Salma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis layout gudang, yaitu ada class-based dedicated storage atau class-based dedicated storage, kombinasi dari dedicated dan randomized storage. Barang-barang dikelompokkan berdasarkan kelas atau kategori. Keuntungannya, satu, memungkinkan pengaturan yang lebih terstruktur berdasarkan prioritas atau karakteristik barang. Dua, mengurangi waktu pengambilan barang untuk kelas yang sering lebih. Kekurangan, satu, masih ada ruang kosong dalam area penyimpanan yang didedikasikan untuk kelas tertentu. Dua, memerlukan analisis dan klasifikasi yang tepat untuk pengelompokan barang. Lalu ada juga share storage, yang dimana tata letak lokasi penyimpanan dapat digunakan oleh beberapa jenis barang secara bergantian, tergantung pada ketersediaan dan kebutuhan. Keuntungannya, fleksibilitas tinggi dalam penggunaan ruang karena lokasi tidak dikunci untuk barang tertentu. Dua, dapat mengakomodasikan perubahan dalam volume dan jenis barang dengan mudah. Kekurangannya, satu, memerlukan sistem manajemen inventaris yang canggih untuk memastikan bahwa barang dapat ditemukan dengan mudah. Dua, potensi kesalahan lebih tinggi jika sistem tidak dikelola dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Salma yang telah memaparkan penjelasan tentang jenis-jenis layout. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu gudang adalah fasilitas penting dalam rantai pasokan yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola barang sebelum didistribusikan. Nah, jenis gudang itu dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, distribusi crossing, pengelompokan, kepemilikan, dan jenis barang. Jadi, gudang juga memiliki berbagai tata letak seperti dedicated storage atau penyimpanan tetap, random storage, penyimpanan acak, class-based storage atau penyimpanan berdasarkan kelas, dan share storage. Sekian pemaparan yang telah kami jelaskan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.